Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, saya mengeluarkan satu program tentang Alpet, saudaraku. Alpet itu Alkitab per tahun. Dan kita akan belajar Alkitab dalam satu hari. Itu ada jatah yang harus dibaca, saudaraku ya. Jadi, kalau kita membaca jatah satu hari sampai akhir tahun, maka mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, maka kita akan menghabiskan satu Alkitab penuh, saudaraku. Itu disingkat Alpet. Nah, kita akan mengikuti jatah pembacaan. Saudara bisa download itu banyak ya di Google. Saya hanya berikan satu contoh. Pedoman pembacaan Alkitab 1 tahun. Ini 6 bulan ya. Terus yang ini, sebentar, saya terangkan saja. Saya terangkan ya, saya kembalikan. Nah, ini 6 bulan. Nah, ini ya. Kedua, ini 6 bulan berikutnya. Nah, jika kita menyelesaikan hari demi hari pembacaan ini, saudaraku, maka kita sudah menyelesaikan satu Alkitab per tahun. Fungsinya apa? Jadi sebelum saya menerangkan jatah hari per hari, kita akan melihat fungsinya. Jadi saya akan mendorong saudara untuk rajin membaca Alkitab. Fungsinya adalah agar kita bisa melihat Alkitab secara menyeluruh. Jadi kita akan belajar 3 tahap pendalaman Alkitab. Yang pertama, melihat Alkitab secara menyeluruh. Kedua, mengerti Alkitab secara menyeluruh. Ketiga, mendetilkan pengertian kita, memperdalam pengertian kita ayat per ayat, saudaraku. Harusnya 4, dan terakhir, melakukan apa yang sudah kita mengerti. Bisa paham, saudaraku? Jadi 4 ya, melihat Alkitab secara menyeluruh, mengerti Alkitab secara menyeluruh, memperdalam Alkitab dari ayat per ayatnya, dan melakukan Alkitab apa yang sudah kita mengerti. Nah, Alpet atau Alkitab per tahun, pembacaan hari per hari, itu membuat kita 2 tahap sudah kita penuhi. Jadi melihat Alkitab secara menyeluruh dan mengerti Alkitab secara menyeluruh. Nah, poin ketiga, memperdalam Alkitab secara mendetail. Itu bisa didapat dari mana? Dari kita memperkaya lagi, saudara. Jadi selain Alkitab per tahun, kita bisa ada pembacaan menurut Roh Kudus, dorongan Roh Kudus. Kita mungkin, saya mau memperdalam lagi kitab Kejadian, ya saudara baca lagi kitab Kejadian. Atau saya mau membaca lagi kitab Amsal, ya saudara baca lagi. Jadi selain Alpet, selain Alkitab per tahun, ada pembacaan memperdalam. Nah, kalau di YouTube RFP Channel ini, kita ada program The Secret. Program The Secret itu saya terangkan ayat per ayat, saudara. Bahkan bisa sampai 30 menit, bisa sampai 40 menit. Itu saya terangkan ayat per ayat. Ya, sudah menyelesaikan The Secret of 1 Yohanes, The Secret of Philemon, The Secret of 2 Yohanes, 3 Yohanes, The Secret of Titus, The Secret of Obadja. Nah, terakhir The Secret of 1 Petrus. Nah, ini saya harus menerangkan ayat per ayat, mendetilkan. Itu program The Secret. Kalau program Alpet ini untuk melihat Alkitab secara menyeluruh. Jadi pembacaan itu pasal per pasal, saudara.
Nah, apa tujuannya ini, saudara? Kalau kita bisa melihat dan mengerti Alkitab secara menyeluruh, ini tujuannya untuk saat kita dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Kalau kita punya pengertian firman Tuhan secara menyeluruh, saudaraku, itu enak pada waktu kita menghadapi masalah. Roh Kudus bisa mengingatkan, bisa membuatkan masakan dari bahan-bahan yang sudah kita pahami, yang sudah kita baca, yang sudah kita mengerti, saudaraku. Enak kalau kita punya bahan itu, enak pembacanya, masak itu enak, saudara. Roh Kudus bisa mengingatkan banyak hal ke dalam pikiran kita, sehingga kita bisa makin bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita bisa punya hikmat Tuhan dalam kita bisa menilai apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, saya himbau, ayo kita mau memakai memakai Alkitab per tahun, seumur hidup kita. Nah, kenapa tidak memakai buku-buku renungan? Buku-buku renungan itu saya ibaratkan seperti suplemen atau vitamin. Vitamin itu tidak bisa menggantikan makanan pokok kita. Kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah nasi. Jadi beberapa orang mengganti makanan pokok menjadi mungkin roti atau mungkin havermut, gandum. Tapi sebagian besar itu nasi. Nah, apakah saya tidak mau makan nasi? Saya makan vitamin aja sehari 3 kali. Tidak bisa, saudara. Tidak dianjurkan. Jadi, buku-buku rohani atau suplemen atau renungan harian itu hanya suplemen tambahan setelah kita baca Alkitab, setelah baca renungan harian. Kan di renungan harian itu diterangkan ayat firman Tuhan, ada ilustrasinya, bagus, saya suka juga. Tapi yang utama itu Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Alkitab secara menyeluruh dan mengerti Alkitab secara menyeluruh. Kita ini kejar-kejaran dengan waktu, saudaraku. 1 hari 24 jam. 1 tahun 12 bulan. Umur kita, kata firman Tuhan dalam Mazmur itu sekitar 70 sampai 80 tahun. Ya, itu patokan, saudaraku. Rata-rata manusia di situ. Kalau kuat ya bisa lebih 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun, saudaraku. Nah, tapi kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Oleh karena itu, baca firman Tuhan. Arus dosa itu terus meningkat, saudaraku. Arus dosa terus meningkat, kejahatan terus meningkat. Bagaimana dosa-dosa pornografi itu banyak beredar di dunia maya, di internet. Tinggal klik, sudah muncul. Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita mengambil keputusan dalam sebuah pekerjaan? Bagaimana kita bisa punya barrier atau punya pagar saat kita bergaul dengan orang lain? Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita bingung. Nanti misalnya bercerai boleh tidak? Terus apalagi anak child free boleh tidak? Terus harta terpisah boleh tidak? Macam-macam pertanyaan dalam dunia ini. Terus minum-minuman keras boleh tidak? Pergi ke pub boleh tidak? Itu semua itu banyak pertanyaan. Kalau kita tidak punya pagar yang jelas, itu firman Tuhan, kita akan kabur dan kita akan jatuh. Oleh karena itu, saudaraku, perlu Alkitab. Saya anjurkan pakai pembacaan Alkitab. Kalau saudara tidak mau pakai pembacaan Alkitab, ya tidak masalah. Tapi saya anjurkan 1 tahun habis 1 Alkitab. Kalau mungkin saudara masih baru percaya Tuhan Yesus, ya 1 tahun setengah Alkitab bolehlah. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, ya oke lah. Tapi kalau bisa lebih cepat, saudaraku. Artinya apa kalau setengah Alkitab? Itu berarti 1 tahun saudara baca perjanjian baru semua. Tahun depan perjanjian lama semua. Atau 1 tahun separuh perjanjian baru, separuh perjanjian lama. Tahun depan separuh perjanjian baru, separuh perjanjian lama. Jadi klop 2 tahun 1 Alkitab. Tapi
saya himbau di sini, satu Alkitab 1 tahun selesai. Jadi kalau kita ikut Tuhan mungkin 20 tahun, kita bisa menyelesaikan 20 Alkitab. 20 kali. 20 kali itu belum habis, saudaraku. Saya baca, saya bertobat itu mulai tahun 2002. Saya mulai dibaptiskan, saudaraku. 2001, 2000 saya mulai mengenal Tuhan di sekolah minggu, saudaraku. Itu saya mulai dianjurkan untuk Alkitab per tahun, baca Alkitab terus. Bahkan ada buku controlling, saudaraku, oleh guru sekolah minggu saya, saudaraku. Itu saya dikontrol, tapi enak. Awal-awal dikontrol, terus saya sudah menjadi dewasa, saya sudah tidak dikontrol lagi. Saya tetap mengikuti itu. Bayangkan, sekarang sudah 22 tahun, saudaraku. 22 tahun. Kurang lebih, saya sudah menyelesaikan Alkitab. Kurang lebih. Maksimum 22 kali. Maksimum. Saya lupa awal-awal apakah saya cuma baca Alkitab setahun. Itu separuh. Ya anggap mata 20, 19-20 kali. Nah, itu pun saya masih banyak belum hafal, saudaraku. Saya juga, waduh, dapat baru lagi, saudaraku. Itu enak, itu pribadi, itu karakter Kristus tuh makin nyata. Saya tidak menyombongkan diri, saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya bisa punya pengertian Alkitab ini, saudaraku. Saya bisa pakai dalam hidup sehari-hari untuk memutuskan sesuatu, untuk memikirkan sesuatu. Ini kita perlu mengerti tentang Alkitab ini, saudaraku ya. Saya harap kita bisa mengikuti Alkitab. Dan saya akan buat video ini 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari. Dan saudara, kalau saudara berada di tanggal itu, saudara mulai coba lihat video ini, saudara cocokkan dengan pembacaan saudara. Jadi kita saling bertransfer pengertian firman Tuhan. Saudara baca dulu, saya dapat pengertian. Saudara dengar video ini, saudara juga dapat pengertian, makin memperkaya. Saudara kalau dapat pengertian juga, saudara bisa tulis di dalam komen di video di mana tanggal itu, saudaraku. Sehingga saya bisa mendapatkan pengertian. Wah, si A ini dapat pengertian ini. Nah, kita bisa saling tukar, transfer pengertian firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu tidak ada yang namanya berhenti membaca. Tidak ada yang namanya sudah selesai semua pengertian didapat. Tidak ada. Sampai saudara meninggal itu belum selesai. Karena firman Tuhan itu terus baru terus, saudaraku. Mulai dari anak kecil sampai orang tua bacanya satu Alkitab, saudaraku. Mulai dari orang yang tidak berpendidikan sampai S-nya S10 gelar, bacanya juga Alkitab, saudaraku. Laki perempuan bacanya Alkitab. Mohon maaf, mulai dari latar belakang yang sangat miskin sampai latar belakang yang super kaya, bacanya satu Alkitab. Loh kenapa? Kok begitu? Harusnya kan S10 bacanya, wah, bukunya lebih keren-keren gitu, saudaraku. Enggak. Firman Tuhan saja, Alkitab yang sama. Kenapa? Karena Tuhan itu membukakan tahap per tahap. Tidak melihat kepintaran kita, tapi melihat ketulusan kita, kerinduan kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ayat per ayat, pengertian itu dibukakan bertahap. Saya dulu waktu tahun 2002 pengertian saya tidak sebanyak sekarang oleh anugerah Tuhan. Saya lebih banyak pengertian, lebih banyak senjata yang bisa saya pakai dalam menghadapi pekerjaan setan dalam dunia ini. Sehingga pribadi makin cocok dengan Kristus. Ya, saya himbau kita belajar firman Tuhan seperti makan nasi. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti Alkitab. Saya berikan lagi fotonya, saudaraku ya. Ini pedoman pembacaan Alkitab. Ini saudaraku, pedomannya. Oke ya, saudara. Kemudian ini yang Juli sampai Desember. Oke ya, saudara bisa capture.
atau saudara bisa cari di internet. Yang penting satu Alkitab 1 tahun. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.